Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Budi Susatyo, SEMSI, selaku dosen pengampu akuntansi sektor publik. Sebelumnya saya Riha Asifaati dan rekan saya Hilda Afiatisana. Saya Abidin Maulana. Kita di sini akan mempresentasikan materi akuntansi Badan Layanan Umum. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Habib. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama ada pengertian Badan Layanan Umum. BLU ini adalah sebuah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Contoh dari BLU sendiri ada Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Karyadi di Semarang. Untuk di bidang pendidikan ada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, UNAIR, dan ada ITB. Dan untuk di bidang pengelolaan dana dan layanan publik ada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Materi yang kedua ada tujuan BLU. BLU ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Kemudian ada azas-azas BLU. Yang pertama, BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah. Nah, tujuannya adalah memberikan pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Kemudian asas-asas yang kedua, yaitu BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara atau lembaga atau juga pemerintah daerah, dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah sebagai instansi induk. Kemudian asas yang ketiga, menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Kemudian asas yang keempat, yaitu pejabat yang ditunjuk untuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberi layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota. Kemudian asas yang kelima, BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Asas yang keenam, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara atau lembaga. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya mengenai BLU, kemudian di BLU ini ada beberapa persyaratan. Yang pertama ada persyaratan substantif, ya. Persyaratan substantif ini ada beberapa penyediaan, diantaranya kayak penyediaan barang dan jasa. Contohnya seperti apa? Kayak rumah sakit atau universitas, itu adalah layanan-layanan instansi dari pemerintah untuk masyarakat. Kemudian ada pengelolaan wilayah, kemudian ada pengelolaan dana khusus seperti itu. Kemudian yang kedua ada persyaratan teknis. Persyaratan teknis ini bakal tercapai jika kinerja pelayanan di bidang tugasnya itu terpenuhi, dan yang kedua ada kinerja keuangan satuan kerja instansi gitu. Artinya gimana? Artinya secara kondisi finansial dan operasional instansi tersebut itu dinilai baik dan mampu untuk mengelola dana BLU tersebut. Kemudian ada yang ketiga persyaratan administratif. Persyaratan administratif itu bakal terpenuhi jika ada beberapa dokumen secara keseluruhan. Yang pertama ada pernyataan kesanggupan, yaitu untuk meningkatkan kinerja pelayanan, terus untuk meningkatkan keuangan dan manfaatnya bagi masyarakat. Kemudian ada pola tata kelola, artinya adalah pedoman untuk
mengatur sebuah hubungan antara pengelolaan, pegawai, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kemudian ada rencana strategis bisnis, ada laporan keuangan pokok, ada standar pelayanan minimum, dan yang terakhir ada laporan audit. Singkatnya seperti ini, kayak substantif itu apa yang dilakukan oleh jenis layanan umumnya, dan teknis itu bagaimana kinerjanya, dan administratif itu apa dokumen yang harus disiapkan, seperti itu. Perencanaan dan penganggaran di sini biasanya BLU itu memiliki kekhususan yang berbeda dari suatu kinerja pemerintahan gitu. Biasanya meliputi rencana strategis bisnis atau seperti kayak rencana 5 tahunan. Terus di sini tuh BLU wajib menyusun rencana strategis untuk jangka waktu 5 tahun kurang lebih ya. Kemudian ada rencana strategis kementerian atau lembaga, atau rencana yang dibangun untuk jangka menengah per daerah. Kemudian ada rencana anggaran tahunan. Biasanya BLU itu menyusun rencana bisnis dan anggarannya itu secara tahunan. Dalam artian akan dijabarkan apa yang dibutuhkan, seperti itu. Kemudian ada penyusunan RAB. Yang kedua ada dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran BLU itu apa sih gitu? Dokumennya yaitu dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana. Dokumen ini harus mencakup paling sedikit itu ada seluruh pendapatan belanja, kemudian ada proyeksi arus kas, kemudian jumlah dan kualitas jasa atau barang yang dihasilkan oleh BLU. Yang ketiga, penerimaan anggaran atau sumber pendapatan BLU. Penerimaan anggaran itu biasanya bersumber dari APBN, APBD yang diperlukan sebagai pendapatan BLU. Selain itu, BLU juga bisa bersumber dari yang pertama ada pendapatan operasional BLU. Biasanya pendapatan ini diterima dari pendapatan jasa atau layanan ya yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian ada hibah yang tidak terikat yang diperoleh oleh masyarakat lainnya gitu. Kemudian ada hasil kerjasama sesama usaha lain gitu, hasil kerjasama BLU atas pihak lain atau hasil usaha yang merupakan pendapatan dari BLU. Jadi intinya bagian dokumentasi pelaksanaan anggaran ini dihasilkan oleh pelaksanaan dari BLU tersebut. Belanja BLU itu terdiri dari beberapa unsur biaya yang sesuai dengan strukturisasi biaya yang dituangkan dalam RAB. Kemudian ada pengelolaan belanja BLU yang diselenggarakan secara fleksibel. Kemudian ada merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas, melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan, menyimpan kas dan mengelola rekening bank, melakukan pembayaran, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit dalam jangka pendek dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Pengelolaan kas BLU itu dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis, berdasarkan dari penarikan sumber dari APBN atau APBD yang dilakukan untuk menerbitkan surat penerbit perintah pembayaran atau SPM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terus BLU juga bisa memberikan piutang ya sehubungan dengan penyerahan barang atau jasa atau transaksi lainnya. Kemudian piutang BLU itu dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang. Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional. Kemudian pemanfaatan utang ini bisa berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang yang ditunjukkan hanya untuk pembelanjaan modal saja. Kemudian BLU itu tidak melakukan investasi jangka panjang kecuali ada persetujuan Menteri Keuangan atau gubernur atau bupati atau wali kota yang seseorang yang memiliki sesuai kewenangannya. Kemudian keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang itu merupakan pendapatan dari BLU tersebut. Pengelolaan barang, kewenangan pengadaan barang atau jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan atau gubernur atau bupati atau wali kota.
Barang inventaris milik BLU dapat dialihkan kepada pihak lain dan atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis. Pengalihan kepada pihak lain dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan atau dihibahkan. BLU tidak dapat mengalihkan dan atau menghapus aset tetap kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang. Selanjutnya ada penyelesaian kerugian. Setiap kerugian negara atau daerah pada BLU yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara atau daerah. Untuk pedoman akuntansi BLU itu setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia dalam hal ini IAI. Standar akuntansi industri yang spesifik itu jika dapat standar akuntansi yang mengaturnya, BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Sistem akuntansi BLU. BLU menerapkan dan mengembangkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga seperti gubernur, bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Laporan keuangan BLU. Laporan realisasi anggaran atau laporan operasional, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan mengenai kinerja. Laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan unit-unit kerja yang unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan. Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha dimuat sebagai lampiran laporan keuangan BLU. Penyampaian laporan keuangan BLU. Laporan keuangan BLU ini disampaikan secara berkala kepada menteri atau pimpinan lembaga dengan kewenangannya untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan kementerian, negara, lembaga, SKPD atau pemerintahan daerah. Pertanggungjawaban keuangan BLU. Laporan keuangan ini disampaikan kepada menteri atau pimpinan serta kepada Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan berakhir. Laporan keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Kementerian Negara atau lembaga atau SKPD pemerintah daerah.